서로 말을 해서 참 행운이야 참 다행이야 세상에 당연한 건 없어 괜찮은 옷을 입었던 날 그렇게 너를 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Luar biasa, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan baik. Nah, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal. Namun sebelum melakukan kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lebih baik. Saya akan memimpin doa dengan agama Islam, bagi yang non-muslim harap dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami selalu, berikanlah kami ilmu yang berharga untuk kehidupan kami, agar kami dapat menjadi manusia yang berguna bagi negara, nusa, dan bangsa. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami pada hari ini. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan wa rizqan wasi'an wa sahlan ala kulli hal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, kita sudah melakukan kegiatan berdoa nih. Nah, kegiatan sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kali ini Ibu akan meminta Ananda semua agar kita dapat bermain sebuah game. Nah, judul game ini adalah Make Match. Nah, tujuan dari game ini adalah agar kita dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan kita dapat membangun koneksi yang baik di antara kita semua. Nah, cara pelaksanaannya adalah nanti Ibu akan membagi tim pada Ananda semua dan satu tim terdiri dari 2 orang. Nah, kita akan langsung memasuki contoh saja agar Ananda dapat lebih paham bagaimana cara permainan ini dilaksanakan ya. Baik Ananda, apakah dapat melihat gambar yang sudah Ibu share? Kelihatan, Bu. Nah, baik. Di sini kan ada gambar nih ya kan. Nanti Ibu kan akan bagi tim-tim kepada Ananda semua. Satu tim kan berisi oleh 2 orang. Nah, tugas Ananda adalah mendeskripsikan apa yang Ananda lihat pada gambar tersebut. Kata tentang kata tersebut nih. Misalnya nanti salah satu tim terdiri dari Hanifatul dan Rizka. Nah, terus Hanifatul nanti akan raise hand setelah Ibu menunjukkan gambarnya. Nah, Hanifatul lihat di gambar itu ada Menara Eiffel nih. Nah, terus dia bilang Menara Eiffel. Karena dia sudah menjawab, maka Rizka juga harus menjawab yang satu timnya. Misalnya Menara Eiffel itu di mana nih? Di Paris, ya kan? Nah, maka Rizka harus menjawab Paris, gitu ya kan? Lalu contoh berikutnya misalnya, di sini kan ada gambar. Kira-kira apakah Anda tahu nih gambar siapa gitu? Lee Min Ho. Nah, Hanifatul bilang ini Lee Min Ho. Maka Rizka harus bilang juga nih, karena Hanifatul udah bilang kan, karena Hanifatul dan Rizka itu satu tim. Jadi misalnya Lee Min Ho itu siapa nih? Itu artis misalnya Rizka bilang. Atau ini kayaknya dia lagi main film nih, posternya, gambarnya. Terus filmnya mungkin The King Internal Monarch gitu kan. Sekarang apakah Ananda semua sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, maka Ibu akan membagi timnya ya. Tim pertama terdiri dari Hanifatul dan juga Rizka. Tim kedua terdiri dari Glory dan Nurul. Lalu tim ketiga terdiri dari Dina dan juga Aprisara. Baik ya, ada 3 tim. Apakah Anda semua siap? Siap, Bu. Siap, Ibu. Siap, siap, siap. Baiklah. Baiklah Ananda, di sini ada gambar nih. Ada gambar siapa?
Kelompok siapakah yang ingin menebak terlebih dahulu? Baiklah, kepada kelompok Rizka dipersilahkan. Kartun. Temannya Rizka. Mickey Maaf. Mouse. Mickey Mouse. Oke, 1 poin untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1 ya. Diturunkan terlebih dahulu tangannya, Nanda. Nah, baiklah, kita berlanjut kepada gambar berikutnya. Kepada Dina Lutfia, dipersilakan. Sekretaris. Apri Sarah. Siapa namanya ini? Syakira. Baik, 1 poin untuk kelompok 3. Silakan diturunkan kembali tangannya, Ananda. Kita lanjut kepada gambar berikutnya. Apakah ada tim yang menjawab? Dipersilakan kepada tim Rizka dan Hanifatul. Mahal ini. Sial. Oke, 1 poin untuk tim 1. Baiklah, kita berlanjut kepada gambar berikutnya. Silakan diturunkan dulu tangannya, Nanda. Diturunkan terlebih dahulu Hanifatul, Muna, Nanda. Baiklah, kita ke gambar berikutnya. Kepada Glory Nadine, dipersilakan. Elsa. Nurul. Kartun. Oke, 1 poin untuk tim 2. Baik, diturunkan kembali tangannya, Nanda. Glory. Oke, gambar berikutnya. Tim yang dipersilakan kepada Dina Lutfia. Korea. Dan Apri Sarah. Hyumin. Oke, 1 poin untuk tim 3. Kepada tim Dina Lutfia, dipersilakan untuk menjawab. Jakarta. Baik, Apri Sarah. Apakah Apri Monumen Sarah? Nasional. Ya, Mona. 1 poin untuk tim 3. Baiklah, diturunkan kembali tangannya Nanda. Glory Nadine, dipersilakan untuk menurunkan tangannya. Oke, kita akan lanjut kepada gambar berikutnya. Apakah ada tim? Baiklah, kepada Glory Nadine, dipersilakan untuk menjawab. Harry Potter. Oke. Temannya Nurul? Nurul Ramadan? Kepada Nurul Ramadan, dipersilakan menjawab. Selaku tim Glory Film. atau Film. film. Oke, 1 poin untuk tim 2. Baiklah, diturunkan kembali tangannya. Lalu kita akan ke gambar berikutnya. Apakah ada tim yang ingin? Kepada tim Hanifatul, dipersilakan. Ayu. Ayu. Rizka, kepada Rizka untuk menjawab. Korea. Korea. Oke, 1 tim untuk tim 1. 1 poin untuk tim 1. Lalu silakan Hanifatul untuk menurunkan tangannya terlebih dahulu. Oke, kita akan ke gambar berikutnya. Apakah ada tim yang baik? Kepada Dina Lutfia, dipersilakan. Lukisan. Kepada Prisara. Kuno. Apakah kuno bisa? Nggak setuju, nggak spesifik. Nggak Nggak spesifik. Ya, maka nilai dari tim 3 tidak dapat diberikan kepada tim 3 nih.
Lalu berikutnya mungkin kepada Hanifatul dapat menjawab. Raden Saleh. Raden Saleh. Kepada Rizka, Film Indonesia. sepertinya tidak Tidak ya, ada. tidak menyangkut film. Kepada Tahu. maka tidak dapat diberikan kepada tim Hanifatul dan Rizka. Maka berikutnya kepada tim Glory dan Nurul dipersilakan menjawab. Apakah Glory dan Nurul tidak dapat menjawab juga? Pencurian Raden Saleh. Ini di Ponorogo. Apa sih nama lukisannya lupa. Oke, Orang sepertinya Belanda. nilai tidak Penyekapan dapat- di Penogoro nggak sih? Penangkapan di Penogoro. Ya, benar sekali. Ini adalah lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Raden Saleh. Baik, silakan kepada Glory dan Nurul untuk menurunkan tangannya. Sayang sekali, poin ini tidak dapat diberikan kepada dimanapun ya. Kita akan lanjut kepada gambar berikutnya. Apakah ada tim yang bisa menjawab? Baik, kepada Glory dipersilakan. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Nurul Ramadan, Film. apakah bisa lebih spesifik lagi selain film? Apakah ada kelompok lain yang bisa lebih spesifik lagi selain film? Emma Watson. Oke, 1 poin untuk tim 1 dan tim 2 ya. Baiklah, gambar berikutnya. Kepada Glory dipersilakan. Justin Bieber. Oke, Nurul selaku tim Glory. Barat. Apakah Nurul bisa menjawab? Barat. Inggris. Apakah ada lagi yang lebih spesifik lagi, Nurul? Apakah ada tim lain yang bisa menjawab? Silakan kepada Hanifatul. Gosh. Gosh, Rizka. Justin Bieber, lagu Justin Bieber juga. Oke, poin diberikan kepada tim 1 ya. Anda silakan diturunkan kembali tangannya. Kita akan lanjut kepada foto berikutnya. Oke, kepada Glory dipersilakan kembali. Song Hye Kyo. Song Hye Kyo, Nurul Ramadan. Korea. Oke. 1 poin diberikan kepada tim 2. Lalu berikutnya, apakah ada yang bisa kepada Dina Lutfia dipersilakan. Lukisan, pemandangan. Pemandangan. Baiklah, kepada Apri. Apri Sarah. Lukisan. Tadi Dina udah bilang nih lukisan. Kata lain. Aku dengar tadi. Sorry. Baiklah, sepertinya tim 3 tidak bisa dapat menjawab dengan lengkap nih. Dipersilakan kepada tim 1, Hanifatul Muna dan Rizka untuk menjawab. A View of Mountain Megamendung. Oke, Rizka. Raden Saleh. Raden Saleh. Oke, 1 poin diberikan kepada tim 1. Baiklah, gambar berikutnya, apakah ada tim yang dapat menjawab? Tim Dina Lutfia dipersilakan. EXO. Oke, Apri Sarah. Suho. Oke, benar. 1 poin diberikan kepada tim 3. Lalu kita beralih kepada gambar berikutnya. Hanifatul Muna dipersilakan. Cinderella. Cinderella. Kepada Rizka melengkapi Sepatu jawaban kaca. Hanifatul. Sepatu kaca. kaca.
1 poin diberikan kepada tim 1. Baiklah, gambar terakhir. Harap bersiap-siap kepada Ananda semua. Apakah ada yang dapat? Kepada tim Dina Lutia dan Aprisara, dipersilakan. 9. 9. Aprisara? 1990. Ya. 1 poin diberikan kepada tim 3. Oke. Gambar terakhir, ini adalah gambar terakhir dan mengartikan bahwa game kita telah selesai. Terima kasih atas partisipasi Ananda sekalian. Nampak sangat semangat sekali ya. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Selamat juga kepada tim 1, kepada Hanifatul dan Rizka memenangkan poin terbanyak. Baiklah Anda semua, kita tadi sudah melakukan kegiatan berdoa. Kita juga sudah melakukan ice breaking yang kita lakukan tadi dengan sangat bersemangat. Dan terlihat bahwa Ananda semua memang sangat bersemangat untuk melakukan kegiatan bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini. Baiklah, lalu kita akan memasuki kegiatan inti, yaitu penyampaian materi untuk bimbingan klasikal pada hari ini. Oke, baiklah Ananda sekalian. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai kesetaraan gender. Slide selanjutnya. Sebelumnya lagi Nurul, ada satu lagi. Nah, Kak. Nah, di sini Ibu nggak sendiri nih untuk melakukan kegiatan bimbingan kita ini. Di sini ada juga Ibu Apriyanti Kasilda. Kepada Ibu Apriyanti Kasilda, apakah siap melakukan kegiatan bimbingan pada hari ini? Siap, Bu Rani. Oke, terima kasih Ibu Apri. Lalu juga ada Ibu Emi Ayu Lestari. Kepada Ibu Emi, apa kabar? Apakah siap melakukan kegiatan bimbingan hari ini kepada anak-anak kita? Ya, Ibu Rani, saya siap. Oke, baiklah Anda sekalian. Marilah kita memasuki inti kegiatan kita mengenai penjelasan kesetaraan gender. Slide berikutnya. Nah, sebelum itu, saya ingin menyampaikan nih, Ibu ingin menyampaikan nih kepada Ananda semua, bahwasanya kesetaraan gender adalah pertarungan manusia, bukan pertarungan perempuan. Nah, untuk mengetahui makna dari kalimat ini, marilah kita dengarkan penjelasan oleh Ibu Apri dan juga Ibu Emi nantinya. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Ibu Apri. Kepada Ibu Apri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rani atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita memulai materi tentang kesejahteraan gender, kita akan menonton video sebagai pengantar materi pada kesetaraan gender pada hari ini. Kepada Ibu Rani, minta tolong untuk men-share videonya. Pedang, perisai, dan celana. Oke, jadi kita akan ngasih kamu pedang, perisai, dan celana biru. Oh iya, aku juga masih punya kumis palsu bekas acara waktu itu. Ya ampun, emang kenapa kalau kamu nggak dapat peran sang putri? Jadi kesatria juga keren kok, masih mending lah daripada jadi pohon. Stereotip transgender adalah ketika seseorang diharapkan untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial berdasarkan jenis kelaminnya. Peran gender tradisional telah ada sejak dulu di mana adanya perilaku tidak setara tentang bagaimana setiap orang diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan jenis kelamin mereka. Orang yang terlahir sebagai laki-laki diharapkan menjadi kuat dan agresif, tidak emosional, dan pastinya suka olahraga. Sementara orang yang terlahir sebagai perempuan diharapkan menjadi orang yang baik dan penuh kasih sayang, emosional, dan domestik. Artinya, mereka harus bisa masak dan bersih-bersih. Stereotip transgender juga mendikte standar kecantikan di masyarakat. Orang masih berusaha keras untuk mencoba menyesuaikan diri dengan sosok ideal yang tidak realistis yang mereka lihat di sosial media. Mereka berdiet,
berolahraga secara berlebihan, dan melakukan operasi plastik. Selain itu, stereotip yang kaku tentang gender justru terkesan seperti mengatur emosi orang. Misalnya anak perempuan tidak boleh menunjukkan kemarahan, sementara anak laki-laki tidak seharusnya berempati, penuh kasih sayang, atau menunjukkan kelemahannya. Untungnya, harapan orang tentang peran gender pun berubah seiring dengan berjalannya waktu. Kini semakin banyak orang yang bebas untuk berekspresi dan berperilaku sesuai dengan jati diri mereka. Ini hal yang bagus, bukan? Sampai jumpa lagi. Jangan lupa kunjungi Nah, dari video tersebut dapat kita ambil kesimpulan pengertian dari gender. Gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrat biologisnya. Nah, dikatakan tadi jenis slide selanjutnya. Nah, dikatakan tadi gender dan jenis kelamin itu berbeda. Apa sih perbedaan antara jenis kelamin dan juga gender? Oke, next slide. Tadi dikatakan gender dan jenis kelamin itu berbeda secara kodrat biologisnya. Lalu, apakah perbedaan antara gender jenis kelamin? Dilansir dari buku Sex, Gender, dan Society tahun 2015, karya Anne Oakley, jenis kelamin atau seks adalah perbedaan biologis dari segi bentuk, fungsi, dan sifat antara pria dan perempuan yang menentukan peran mereka dalam reproduksinya. Perbedaan jenis kelamin dan gender ini terletak pada aspeknya. Kalau jenis kelamin itu identik dengan perbedaan bentuk fisik antara perempuan dan pria, sedangkan gender itu lebih mengarah pada karakteristik, peran, fungsi, status, serta tanggung jawabnya. Oke, slide selanjutnya. Kita masuk kepada konsep kesetaraan gender. Oke, next slide. Kesetaraan gender ini merupakan kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Jadi kesetaraan gender itu adalah menerima dan menilai secara setara antara gender dan jenis kelamin. Kesetaraan gender juga dikenal dengan kesetaraan seks, kesetaraan seksual, yang mengacu pada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan harus mendapatkan perilaku yang sama dan tidak boleh atas diskriminasi atas dasar jenis kelamin. Oke, slide selanjutnya. Kita masuk kepada ketimpangan gender. Berdasarkan penjelasan tentang kesetaraan gender yang sudah saya jelaskan yang sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa kesetaraan gender itu cenderung bersifat abstrak, karena murni berasal dari pemahaman dan pola pikir manusia itu sendiri. Oleh karena itu, seseorang yang benar-benar memahami konsep kesetaraan gender sesuai dengan pengertian sesungguhnya dan menerima segala hal tentang konsep tersebut, maka ia akan bertindak sesuai dengan pemahaman yang dimiliki, yang menjadi kunci agar masyarakat terhindar dari kasus-kasus yang menunjukkan ketimpangan atau diskriminasi gender. Diskriminasi gender ini merupakan segala bentuk tindakan yang menunjukkan keadaan atau posisi tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada Ibu Rani. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Apri atas penjelasannya. Nah, berdasarkan penjelasan Ibu Apri tadi, kita dapat mengetahui nih bahwasanya gender dan jenis kelamin itu berbeda ternyata. Nah, lalu kita juga sudah mengetahui apa arti kesetaraan gender dan juga apa itu ketimpangan gender. Nah, lalu penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Ibu Emi Ayu. Kepada Ibu Emi, saya persilakan. Baiklah, terima kasih buat Ibu Rani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam lingkup sosial dan pendidikan. Baiklah, sebelum saya memulai materi saya akan memutarkan sebuah video supaya anak-anak sekalian dapat memahami lebih jelas apa itu kesetaraan antara gender baik dalam sosial maupun pendidikan.
Beda sama zaman dulu, rasanya saat ini perempuan dan laki-laki udah nggak terasa lagi kesenjangannya. Semuanya rasanya baik-baik aja. Kayaknya semua punya kesempatan yang sama dan setara. Tapi faktanya kalau dilihat dari jumlah pemimpin negara dunia, menteri-menteri di Indonesia, posisi karir dalam pekerjaan, kesenjangan nyatanya masih ada. Itu bikin satu pertanyaan besar yang kita punya saat ini. Apakah kesetaraan itu jadi ilusi semata? Tapi daripada cowok yang bicara, mending perempuan aja yang bersuara. Oke, terima kasih kok bisa. Bisa dibilang ya, kesetaraan ini mungkin belum dirasain sama semua perempuan. Kita setara, tapi belum merata. Itu ditunjukin sama penelitian yang bilang Indonesia ada di posisi 85 dari 149 negara soal kesenjangan gender. Artinya, perempuan-perempuan di Indonesia masih ngadepin banyak masalah yang bikin mereka belum bisa benar-benar punya kesempatan yang sama. Tapi, apakah sebenarnya yang menghambat perempuan untuk memimpin? Masalah besar bisa jadi tentang pernikahan anak yang faktanya 15% anak perempuan di Indonesia menikah di umur kurang dari 18 tahun. Selain itu aja bahaya untuk kesehatan, itu bikin lingkaran kemiskinan semakin gede karena mereka kehilangan hak buat sekolah, bikin kekuatan ekonomi jadi lemah, sampai nantinya terjebak dalam siklus yang sama dan akhirnya nggak bisa lepas dari kemiskinan yang menjerat sejak lama. Itu tentu aja harus dihentikan. Kabar baiknya, pemerintah lagi merancang peraturan yang naikin batas minimal perempuan buat menikah. Oke, tapi kalaupun lepas dari isu tadi, masalah rumit lainnya banyak perempuan hadapi. Dari catcalling di jalanan, kekerasan dalam rumah tangga, sampai pemikiran tradisional yang nempatin perempuan dalam kotak pekerjaan domestik rumah tangga. Cita-cita jadi pemimpin dunia terhalang oleh api dalam tungku yang harus dijaga agar tetap menyala. Meski tentu aja jadi ibu rumah tangga sama mulianya, nyatanya ini bikin perempuan harus milih antara karir atau keluarga, yang bikin persaingan pun jadi nggak setara. Di sisi lain, lingkungan pekerjaan ngebentuk laki-laki menjadi lebih superior dalam karir. Padahal penelitian nunjukin adanya hubungan erat antara kesejahteraan perempuan dengan tingkat ekonomi suatu negara. Semakin sejahtera kaum hawa, semakin maju ekonomi negaranya. Semua masalah itu nunjukin jalan terjal buat perempuan untuk jadi seorang pemimpin. Pada akhirnya, kita mesti sama-sama melawan. Ada banyak panutan yang berhasil nunjukin kalau perempuan bisa dan mampu memimpin dan jadi pahlawan. Kesempatan pendidikan yang terbuka kayak sekarang juga mesti dimanfaatin buat munculin pemimpin-pemimpin perempuan baru di masa depan. Baiklah, terima kasih Bu Rani sudah menaikkan videonya. Dari video tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kesetaraan gender di Indonesia itu masih mengalami kesenjangan yang cukup besar ya. Jadi kayak wanita dan pria itu memang banyak kesenjangannya, kayak dari pendidikan maupun sosial. Wanita banyak didiskriminasi dari lingkungan dan pendidikan, kayak seperti halnya kayak pekerjaan berat atau apa, kayak wanita dianggap lemah untuk melakukan pekerjaan tersebut gitu kan. Bahwa kan laki-laki itu jauh lebih bisa dan siap gitu. Padahal perempuan juga bisa melakukan tersebut karena kan banyak pepatah yang bilang ibu bisa jadi ayah, tapi ayah belum tentu bisa menjadi ibu. Slide selanjutnya Bu Rani. Di mana keadilan sering sekali menjadi alasan untuk menafsirkan isu gender sebagai suatu ketimpangan. Hidup bermasyarakat dalam tata sosial bermasyarakat seringkali ditemukan kasus diskriminasi terhadap gender, terutama pada kaum perempuan. Alasan utamanya itu mendasari diskriminasi tersebut adalah masih lekatnya budaya patriarki dalam tataan sosial masyarakat Indonesia. Budaya tersebut mengajarkan bahwa kaum laki-laki sebagai pihak mendominasi, melakukan operasi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Diskriminasi gender meluas ke dalam segala lingkup tataan sosial seperti keluarga, pendidikan, budaya, dan politik.
Meskipun sudah banyak yang sadar akan kesetaraan gender dalam hal pendidikan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa diskriminasi juga masih berkembang dalam lapisan masyarakat tertentu. Masyarakat dari kalangan keluarga miskin masih menganggap bahwa perempuan itu tidak pantas untuk sekolah tinggi-tinggi lebih tinggi-tingginya, karena perempuan kan banyak yang bilang kalau perempuan kalau walaupun ngapain sih pendidikan bertinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya di dapur kan. Padahal kalau kita berpendidikan tinggi, dapur yang akan kita mau pun bukan dapur-dapur biasa kan, kayak kalau kita nggak berpendidikan pastinya kita akan mendapatkan suami atau apa yang juga yang di bawah kita pastinya. Tapi kalau kita berpendidikan, laki-laki juga memilih kita. Nggak sembarangan laki-laki yang berpendidikan juga dia nggak mau sama perempuan yang non pendidikan pastinya kan. Itu zaman sekarang lagi itu tidak bisa dipungkiri bahwa laki-laki yang berpendidikan tentunya dia juga mau perempuan yang berpendidikan supaya dari keluarganya semuanya itu menerima atau rendah, karena kalau kita yang perempuan tidak berpendidikan mendapatkan laki-laki yang berpendidikan, suatu saat itu akan mengalami kesenjangan dan kita juga sebagai perempuan tidak ada skill atau bakat untuk melakukan pekerjaan selain di dapur saja. Kalau kita tidak mempunyai pendidikan, kalau seperti sekarang kita mempunyai pendidikan, kita akan bisa melakukan pekerjaan di luar rumah, nggak hanya sebagai pembantu rumah tangga, buruh pabrik, dan pekerjaan lain. Kalau kita mempunyai pendidikan, kita bisa kayak kerja di kantoran, jadi guru, dan lain sebagainya. Dan kedudukan perempuan senantiasa ditempatkan pada nomor 2 di belakang laki-laki. Dan perempuan juga mengalami banyak kekerasan, pelecehan secara verbal maupun non-verbal. Seakan terus menghantui kemana perempuan berpijak, pemerkosaan cukup populer di kalangan masyarakat sebagai suatu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Meskipun cara pandang atas kejadian tersebut masih bisa dipatrifikasi, yaitu kecenderungan melihat korban sebagai pemicu kejadian. Pemerkosaan juga perempuan juga banyak disalahkan, kayak dari cara pakaiannya, cara jalannya, kayak seolah-olah kita tuh yang selalu salah sebagai perempuan. Walaupun dibilang laki-laki tidak pernah salah, tapi perempuan tidak pernah salah dan laki-laki yang seharusnya disalahkan. Tapi kalau ada kasus pemerkosaan atau apa, pasti tentunya juga perempuan disalahkan, kayak dari cara pakaian ini. Walaupun bahkan seorang perempuan yang bercadar sekalipun juga bisa diperkosa kalau misalnya laki-laki tersebut yang tidak mempunyai akal sehat. Bu Rani, tolong selanjutnya. Bias gender juga menekan kaum perempuan untuk menjadi submisif dan menerima sebuah bentuk perilaku tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain daripada hak pribadi. Di mana pada umumnya juga menempatkan perempuan pada posisi lemah sehingga perempuan lebih sering mengalami kekerasan. Masih sering juga ditemui orang tua yang melarang anak laki-laki untuk bermain masak-masakan karena bermain masak-masakan diperuntukkan untuk perempuan. Bahkan dianggap tidak berguna bagi laki-laki dan telah mengubah citra baku seorang laki-laki yang gagah dan perkasa. Fenomena lain terjadi itu adalah orang tua dan orang dewasa melarang keras anak laki-laki untuk menangis karena dianggap tidak sesuai dengan sifat laki-laki yang gagah dan perkasa. Dan perempuan dianggap makhluk lemah karena dia sering menangis. Padahal justru kalau kita menangis, kita dapat mengutarakan perasaan kita. Apa yang kita rasakan itu akan jauh lebih ini, dan perempuan juga dianggap tidak bisa melakukan pekerjaan laki-laki. Padahal perempuan mampu melakukannya, dan laki-laki belum tentu mampu melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Selanjutnya, Bu Rani. Itu ada persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender. Yang dimana bukan hanya dari lingkungan juga, justru faktor utama kita mengalami kesetaraan gender itu dari masyarakat. Kayak masyarakat, apalagi kalau di lingkungan masyarakat tersebut banyak anak laki-lakinya daripada perempuan. Justru itu anak perempuan juga bakal mengalami penyimpangan, kayak perempuan lebih di rumah atau nggak boleh keluar oleh orang tuanya, seperti hal tersebut. Selanjutnya, Bu Rani. Dan berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa sebagai masyarakat belum atau masih asing dengan istilah kesetaraan gender.
Namun pada kenyataannya, kesetaraan gender dalam keluarga sudah banyak diterapkan. Hal ini menegaskan bahwa secara tidak langsung, masyarakat telah lama menerapkan kesetaraan gender ini di dalam keluarga mereka. Namun mereka tidak menyadari hal tersebut. Hal ini membantah persepsi peneliti sebelumnya bahwa masyarakat tidak mengetahui istilah kesetaraan gender, begitupun dengan penerapan di dalam keluarga. Dan kesimpulan dari materi yang Ibu bahas, bahwa kesetaraan gender harus kita terapkan supaya Indonesia bisa lebih menghargai wanita, dan kasus-kasus pelecehan seksual dan kekerasan lainnya itu di Indonesia menurun. Karena kalau tidak diri kita sendiri, apalagi kita kaum perempuan, kita tidak membekali diri kita dengan pendidikan, dengan pintaran, dengan skill dan keberanian, kita akan dianggap lemah. Kita harus kejarlah cita-cita, kejarlah apa yang ingin digapai selagi masih muda. Gak hanya masih muda, saat usia sudah tua ataupun lanjut, selagi kita masih bisa, selagi kita masih mampu, kita harus melakukan apa yang kita mau, dan supaya kita nggak dianggap lemah oleh kaum laki-laki. Terima kasih. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Rani. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Emi atas penjelasannya nih mengenai kesetaraan gender di lingkungan sosial, pendidikan, dan juga masyarakat. Baiklah, slide berikutnya. Nah, berikutnya ini mengenai kesetaraan gender dalam keluarga akan Ibu jelaskan sendiri. Slide berikutnya. Nah, tadi kan kita udah mengetahui nih gimana kesetaraan gender di lingkup sosial, di lingkup pendidikan, dan juga di lingkup masyarakat sendiri. Nah, cara kita untuk mengimplikasikan kesetaraan gender itu salah satunya adalah melalui dari dalam keluarga. Karena apa? Seperti pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa, karena kita melakukan itu, makanya tuh kita bisa terbiasa. Nah, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dalam mengimplikasikan atau menerapkan kesetaraan gender dalam diri kita itu bisa dimulai dari dalam keluarga. Baiklah, di sini Ibu sudah meletakkan 4 contoh nih mengenai kesetaraan gender dalam keluarga. Nah, di situ contoh pertama adalah pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan. Sebelumnya, nah, di sini ada yang pertama pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan. Nah, maksudnya adalah bahwasanya orang tua harus memiliki persepsi, yaitu berupa bahwa pendidikan merupakan investasi bagi mereka dan anak-anaknya, sehingga tidak ada batasan gender untuk memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan, baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuannya. Nah, bahkan keluarga tersebut seharusnya selalu mendukung pengembangan potensi anak, asalkan tidak berbenturan dengan norma yang ada di masyarakat. Nah, fakta yang ditemukan oleh peneliti pada negara Hong Kong, ditemukan fakta bahwa pada zaman dahulu, orang tua di negara Hong Kong tersebut hanya mengizinkan anak laki-lakinya nih untuk pergi ke sekolah atau kuliah ke luar negeri. Nah, namun pada saat sekarang, orang tua di Hong Kong telah mempunyai rasa bangga sendiri jika mampu menyekolahkan anak perempuannya di luar negeri. Nah, lalu contoh berikutnya adalah pembagian tugas domestik dalam keluarga secara merata. Nah, pembagian tugas domestik yang terjadi dalam keluarga secara merata merupakan salah satu implikasi nih dari terciptanya kesetaraan gender dalam keluarga. Nah, implikasi kesetaraan gender dalam keluarga, khususnya dalam pengembangan tugas domestik secara merata, dapat dikatakan berhasil dan terlaksana apabila sudah tidak ada dikotomi pekerjaan laki-laki dan perempuan, selama keduanya sama-sama bisa mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Nah, diperlukan adanya kerjasama dari pihak laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan gender. Nah, dengan melalui hal tersebutlah bahwasanya kesetaraan gender ini nggak bisa hanya perempuan nih yang memperjuangkan kesetaraan gender. Dari hal kecil ini aja sudah bisa dilihat bahwasanya laki-laki juga sangat diperlukan agar kesetaraan gender itu dapat tercipta di lingkungan. Lalu yang ketiga adalah kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapat.
Nah, kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapat ini berawal dari adanya budaya diskusi di dalam keluarga. Seperti misalnya jika ada masalah nih. Nah, tidak hanya pihak laki-laki saja yang mencari solusi dari masalah tersebut. Namun, pihak perempuan juga seharusnya mencari solusi ini dari masalah tersebut agar mungkin solusi yang kita temukan tersebut dapat lebih baik lagi dalam penyelesaian masalahnya. Nah, lalu yang keempat adalah kebebasan dalam pengambilan keputusan. Nah, kebebasan dalam pengambilan keputusan mendorong terjadinya sikap saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, memberikan kebebasan kepada anak dalam mengambil sebuah keputusan, anak laki-laki dan perempuan. Nah, dan orang tua itu hanya berperan sebagai pengarah keputusan yang telah dipilih oleh anaknya. Nah, berdasarkan tadi contohnya, kita dapat mengaplikasikan kesetaraan gender dalam keluarga. Nah, secara umum juga, dampak kesetaraan gender dalam keluarga di masyarakat itu bersifat baik atau positif, asalkan diimbangi dengan penanaman yang kuat mengenai sifat kodrati perempuan dan nilai-nilai agamanya. Lebih luas lagi, penelitian ini juga menunjukkan bahwasanya kesetaraan gender dalam keluarga memiliki beberapa dampak. Di antaranya itu, pertama, menjadikan anak merasa mendapatkan perlakuan yang adil dari orang tuanya. Lalu yang kedua, ada anak perempuan dapat berperan dalam membantu perekonomian keluarga dengan cara dirinya juga ikut bekerja. Lalu yang ketiga juga, ketenangan batin bagi kedua orang tua karena sudah berlaku adil nih pada kedua anaknya. Nah, lalu kita akan melanjut pada materi berikutnya. Slide berikutnya. Nah, lalu berikutnya adalah hambatan dalam kesetaraan gender. Nah, di sini Ibu sudah kasih beberapa contoh mengenai hambatan di dalam kesetaraan gender. Kepada slide berikutnya. Nah, di sini Ibu sudah ada beberapa hambatan dalam mengimplikasikan adanya kesetaraan gender. Nah, yang pertama itu ada pernikahan di usia dini. Nah, pernikahan ini biasa terjadi karena kurangnya pengawasan keluarga sebagai orang tua sehingga anak itu mengikuti pergaulan bebas. Nah, sehingga anak itu terkadang harus melakukan pernikahan usia dini karena sesuatu hal gitu kan. Lalu adanya terjerat hutang dan terpaksa menjual anaknya. Bahkan ada anggapan bahwa dengan menikahkan anaknya maka tanggung jawab orang tua selesai. Nah, tentu saja hal tersebut harus dihentikan. Pemikiran seperti itu tentu harus dihentikan jika kita ingin adanya kesetaraan gender. Nah, lalu yang kedua adalah kurangnya akses pendidikan. Laki-laki dan perempuan itu seharusnya sama-sama mendapatkan jenjang pendidikan yang tinggi. Namun, karena sudah menikah, pihak perempuan itu diharuskan nih untuk mengurus rumah tangganya ataupun keluarganya. Jadi, pihak perempuan tersebut malah tidak dapat mengenyam pendidikan yang pantas, tidak lagi dapat mengenyam pendidikan yang tinggi. Lalu slide berikutnya. Nah, lalu berikutnya ada ancaman hukuman kepada pelaku kekerasan rumah tangga dianggap terlalu ringan. Nah, seperti yang kita tahu, makin marak nih ke depannya. Sekarang aja marak banget kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual terhadap perempuan, pemerkosaan, bahkan catcalling nih terhadap perempuan. Nah, korban-korban tersebut, mereka takut nih dan tidak berani untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Nah, mereka dan kita sendiri juga tahu nih bahwa hukum di Indonesia sendiri itu dianggap ringan, kita anggap ringan terhadap pelaku kekerasan, gitu kan? Atau bahkan kadang kebanyakan diselesaikan dengan musyawarah atau mediasi, padahal hal yang telah mereka lakukan itu termasuk salah satu hal dengan yang seharusnya dapat hukuman berat, gitu ya kan? Nah, lalu berikutnya ada masih kurangnya akses perempuan dalam pengambilan keputusan. Nah, kurangnya akses perempuan dalam pengambilan keputusan serta berpartisipasi penuh di dalam bidang politik dan pemerintahan masyarakat ini bisa juga dianggap sebagai ketegangan dalam gender. Karena setiap orang, baik laki-laki dan perempuan, mempunyai hak yang sama nih seharusnya dalam segala aspek politik maupun aspek pemerintahan. Tapi seperti yang kita tahu aja, bahwasanya masih sedikit nih pemimpin-pemimpin perempuan, menteri-menteri perempuan yang ada di Indonesia sendiri. Nah, dari hal itu saja kita sudah bisa melihat gimana ketidaksetaraan gendernya itu tersebut.
Slide berikutnya. Nah, lalu yang terakhir itu ada stereotip masyarakat. Di PPT terlihat menurut Koch dan Cusack pada tahun 2010, stereotip gender adalah pandangan atau prakonsepsi yang digeneralisasikan tentang atribut atau karakteristik yang atau seharusnya dimiliki oleh atau peran yang sedang atau seharusnya dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Nah, berdasarkan pendapat Koch dan Cusack itu dapat kita kemukakan stereotip gender itu adalah pandangan masyarakat terhadap peran yang seharusnya dilakukan oleh perempuan dan laki-laki nih. Nah, contoh stereotip masyarakat atau stereotip masyarakat terhadap gender ini, misalnya anak laki-laki itu dilarang bermain masak-masakan karena permainan masak-masakan itu diperuntukkan untuk perempuan menurut masyarakat dan bahkan tidak dianggap tidak berguna bagi laki-laki dan mengubah citra bagus orang laki-laki yang gagah dan perkasa. Nah, begitu juga yang dialami oleh anak perempuan. Mereka dilarang untuk bermain sepak bola, layang-layang, ataupun olahraga untuk anak laki-laki lainnya. Karena hal tersebut menyalahi kodrat perempuan yang dituntut untuk selalu bersikap lemah lembut. Padahal jika orang tua sendiri mampu untuk mengembangkan potensi anaknya, anak-anak tersebut mungkin malah dapat menjadi orang-orang yang sukses. Seperti ini, contohnya aja kita bisa ngelihat banyak chef laki-laki yang sekarang. Seperti Chef Juna, Chef Arnold, bahkan mereka tetap jadi laki-laki yang gagah dan perkasa gitu kan. Nah, lalu perempuan-perempuan juga ada seperti Gracia Poli atau Susi Susanti, yang mereka itu adalah atlet bulu tangkis dan mereka bahkan menjadi atlet yang hebat gitu kan, walaupun mereka seorang perempuan. Nah, berdasarkan tersebut aja bahwasanya seseorang itu nggak bisa dong dilihat atau mengikuti stereotip masyarakat jika hal itu bertentangan dengan hal yang disukainya. Nah, lalu slide berikutnya. Nah, lalu ada mewujudkan kesetaraan gender. Slide berikutnya. Nah, sekali lagi dikatakan bahwasanya memperjuangkan kesetaraan gender bukanlah berarti mempertentangkan dua jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Tetapi lebih kepada upaya untuk membangun hubungan yang relasi yang setara. Karena kesempatan juga seharusnya terbuka sama luasnya bagi laki-laki dan perempuan. Hal itu juga sama mengenai seperti pendidikan, makanan bergizi, kesehatan, kesempatan kerja, dan sebagainya. Slide berikutnya. Nah, upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender ini juga nggak boleh kita anggap atau kita artikan untuk menyamakan secara sama antara laki-laki dan perempuan. Seperti ucapan Tauni yang dikutip oleh Megawangi, mengakui bahwasanya adanya keragaman pada manusia, entah itu biologis, aspirasi, kebutuhan, kemampuan, ataupun kesukaan setiap orang itu berbeda-beda. Ia mengatakan bahwa konsep yang mengakui faktor spesifik seseorang dan memberikan haknya sesuai dengan kondisi seseorang. Hal itu disebut person regrading. Equality. Artinya kesetaraan itu bukanlah kesamaan yang sering menuntut persamaan matematis, melainkan lebih kepada kesetaraan yang adil dan sesuai dengan konteks masing-masing individu. Slide berikutnya. Nah, jadi kesimpulan semua hal nih yang udah kita dari materi pertama mengenai gender, kesetaraan gender. Nah, kesimpulannya itu ada bahwasanya mewujudkan keadilan sosial diantaranya adalah dengan mewujudkan kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu mungkin terlihat hal yang biasa, namun pada hakikatnya merupakan kepentingan yang sangat baik untuk kita bersama. Karena ketidakadilan, dimanapun muaranya adalah terciptanya tatanan sosial yang tidak nyaman, alienasi, bahkan bisa menimbulkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh dari semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender. Kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender berawal dari pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pengetahuan yang positif tentang kesetaraan gender akan bermanfaat banyak bagi setiap perempuan dan laki-laki dalam menjalani tugas-tugas kehidupannya.
slide berikutnya. Nah, lalu di sini Ibu juga mengambil kutipan dari Emma Watson mengenai kesetaraan gender. Dia berkata bahwa pria tidak perlu menjadi agresif agar dapat diterima. Wanita tidak akan merasa terdorong untuk tunduk. Pria tidak harus mengontrol dan wanita tidak perlu dikontrol. Baik pria dan wanita harus merasa bebas untuk merasa sensitif. Baik pria maupun wanita harus merasa bebas untuk menjadi kuat. Sudah saatnya kita melihat gender sebagai sebuah kesatuan, bukan sebagai dua kubu yang saling berbenturan. Emma Watson dalam pidatonya di PBB New York pada Sabtu tanggal 20 bulan 9 tahun 2014. Nah, pidatonya Emma Watson ini dia sampaikan pada pidatonya di PBB mengenai kesetaraan gender, untuk memperjuangkan kesetaraan gender, yaitu kampanye He for She. Nah, dari pidatonya tadi dapat kita ketahui bahwasanya kesetaraan gender ini bukan hanya untuk perempuan nih keuntungannya, tapi laki-laki juga bisa untung jika adanya kesetaraan gender. Mengapa? Karena laki-laki juga nggak perlu terlalu agresif. Laki-laki bisa menyampaikan perasaannya, menyampaikan apa yang ingin, seperti itu. Nah, lalu slide berikutnya. Di sini ada juga pendapat oleh R.A. Kartini mengatakan bahwa bukan laki-laki yang hendak kami lawan, melainkan pendapat kolot dan anak usaha. Hormati segala yang hidup, hak-haknya dan perasaannya. Nah, berdasarkan hal itu juga dikatakan bahwasanya kesetaraan gender ini bukan dilakukan untuk melawan laki-laki nih. Namun kan pendapat kolot dan adat usaha yang mengatakan bahwa perempuan tidak bisa melakukan hal-hal yang disukainya. Dan hanya dapat bekerja di rumah gitu kan. Nah, jadi kesetaraan ini juga bukan untuk melawan laki-laki, namun untuk menghormati segala yang hidup, untuk mewujudkan segala hak-haknya kita dan perasaan-perasaan atau hal-hal yang kita ingin lakukan. Baiklah, slide berikutnya. Baiklah, demikianlah materi kita pada kegiatan bimbingan praktikal kita pada hari ini. Baiklah, berdasarkan materi-materi tadi, kemudian Ibu akan mempersilahkan nih kepada Ananda-Ananda semua yang ingin bertanya. Apakah ada yang Ananda yang ingin bertanya atau kurang paham terhadap materi-materi kita tadi, Ibu persilahkan. Baiklah, Ibu persilahkan kepada Hanifatul. Baik, terima kasih Ibu. Jadi saya mau nanya nih, misalnya kita ini sebagai orang gender, misalnya saya ini gender perempuan ya Ibu. Jadi saya pekerjaannya itu kebetulan pekerjaan yang biasa orang-orang anggap sebagai pekerjaan laki-laki, misalnya kayak tukang beca, atau saya itu jadi petinju gitu. Itu kan biasanya stereotip orang-orang itu identik dengan laki-laki. Nah, jadi kebetulan dengan hal itu saya jadi dikomenin gitu sama orang-orang. Jadi orang-orang kayak tanya, "Oh, kok kerjaannya itu sih, kok suka-sukaannya gitu sih?" gitu. Nah, untuk kasus seperti ini sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Hanifatul atas pertanyaannya. Lalu Rizka bisa dikatakan pertanyaannya. Jadi pertanyaan saya gini, tadi kan kayak yang dibilang Hanifatul tentang orang yang ingin menunjukkan bakatnya tapi terhalang sama gendernya. Bagaimana sih cara kita supaya kita bisa mengubah mindset atau stereotip orang-orang tuh tentang kesetaraan gender, bahwa semua orang itu bebas melakukan kesukaannya, entah itu yang untuk laki-laki misalnya petinju, tukang beca, atau kayak perempuan yang salon, itu bisa sama semua diratakan. Gimana caranya? Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Rizka atas pertanyaannya juga. Oke, baiklah mungkin pertanyaan Rizka akan bisa dijawab oleh Ibu Apri. Kepada Ibu Apri, saya persilakan. Baik, tadi pertanyaan dari Ananda Rizka adalah bagaimana cara mengubah stereotip
dan set orang-orang di sekitar kita tentang kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender ini menganggap wanita dan pria memiliki kodrat yang berbeda dan tidak setara. Anggapan tersebut timbul karena kesenjangan biologis, psikologisnya maupun norma budaya yang ada di masyarakat, terutama timbul karena kebanyakan masyarakat menganut kepercayaan patriarki seperti yang dijelaskan oleh Ibu Emi tadi, yaitu menempatkan laki-laki pemegang kekuasaan dan selalu di atas perempuan, sehingga ketidaksetaraan gender tercipta dan mempengaruhi aktivitas kaum perempuan maupun laki-laki karena mereka dianggap hanya boleh melakukan hal yang sesuai kodrat gendernya. Misalnya laki-laki tidak boleh menangis ataupun dianggap aneh jika memakai sesuatu yang berwarna merah muda, atau perempuan yang tidak boleh mengambil pekerjaan sebagai tukang becak. Ada juga perempuan yang terpengaruh pada pekerjaan mereka, misalnya wanita itu sebaiknya sebagai ibu rumah tangga, tidak boleh bekerja. Jadi kesetaraan gender ini hanya bisa diraih melalui perubahan pola pikir masyarakat Indonesia atau masyarakat sosial kita. Hasilnya itu kesetaraan gender dapat tercipta dan perempuan tidak akan mengalami double bandar karena tanggung jawabnya akan pekerjaan rumah tangga. Tidak ada lagi kasus kesetaraan gender membuang pemikiran bahwa wanita itu selalu harus bertanggung jawab atas rumah tangga dan laki-laki harus selalu mencari nafkah. Ada juga pemikiran feminisme akan membuat kita menyadari bahwa nyatanya pria dan wanita itu hanya bisa mendapatkan perilaku yang serupa. Tidak boleh melabeli kaum tertentu dengan kebiasaan tertentu. Hal tersebut dapat mengubah pola pikir masyarakat Indonesia dan menghilangkan stereotip dari masyarakat tentang pola pikir tentang kesetaraan gender tersebut. Bagaimana Ananda Rizka? Sudah mengerti, Ibu. Terima kasih. Oke, baiklah. Pertanyaan Rizka sudah dijawab oleh Bu Apri. Lalu pertanyaan dari Hanifatul tadi akan Ibu jawab sendiri. Nah, Hanifatul tadi bertanya nih, gimana kalau misalnya perempuan tuh kerja jadi tukang beca atau pekerjaan laki-laki, pekerjaan yang dilabeli oleh seharusnya itu pekerjaan laki-laki ini. Nah, pandangan masyarakat katanya bisa jadi aneh gitu untuk kita, gitu kan? Karena kenapa kita kerjanya seperti itu. Nah, cara kita menanggapinya itu bagaimana gitu kan? Cara kita menanggapi apa yang aku bilang? Nah, cara kita menanggapinya itu bagaimana? Nah, kita tidak boleh terlalu masukkan hal tersebut tuh ke dalam hati atau terus berpikiran. Selagi pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang halal, tentu semuanya baik-baik saja gitu kan, baik itu pekerjaan perempuan atau laki-laki. Nah, jika mereka masih berpikiran bahwasanya pekerjaan itu hanya terkhusus untuk laki-laki dan tidak bisa dikerjakan perempuan, tentunya mereka salah kan? Karena tentu saja perempuan itu sebenarnya bisa melakukan banyak hal, sama seperti yang dilakukan oleh laki-laki juga, gitu kan? Nah, dan juga semua hal yang dalam diri kita itu tentunya merupakan keputusan diri kita sendiri, tidak keputusan orang-orang, gitu kan? Karena kita seharusnya boleh melakukan apapun nih tentang tubuh kita sendiri. Dan seharusnya secara sosial kita juga harus diberikan rasa hormat yang sama seperti yang laki-laki terima. Karena penelitian sendiri menunjukkan nih bahwasanya adanya hubungan erat antara kesejahteraan perempuan dengan tingkat ekonomi suatu negaranya. Semakin sejahtera kaum hawa, maka semakin maju juga nih ekonomi negaranya. Bagaimana nih Patul? Bisa dimengerti? Sudah mengerti, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hanifatul dan Rizka yang sudah bertanya. Lalu apakah ada lagi anak-anak yang masih belum memahami materi kita pada hari ini? Baiklah, sepertinya semua sudah dapat memahami materi kita. Dengan begitu, berakhirlah materi kita pada hari ini. Nah, melalui bimbingan klasikal ini, Ibu harap bahwasanya Ananda semua dapat mengimplikasikan kesetaraan gender di antara kita. Bahwasanya tidak ada ketidakadilan di antara gender baik itu laki-laki dan perempuan. Kita seharusnya membuat negara kita menjadi negara yang setara.
Karena seperti yang Ibu katakan tadi, kesejahteraan perempuan dengan tingkat ekonomi suatu negara itu berhubungan. Semakin sejahtera kaum hawanya, semakin maju ekonomi negaranya. Dan kesetaraan gender itu juga tidak hanya menguntungkan kaum hawa atau kaum perempuan, namun juga kaum laki-laki. Baiklah, sekian dari bimbingan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Ananda semua, partisipasi Ananda semua, dan selamat menjalankan kegiatan sisa pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 날 다시 뛰게 만드니까 So lucky my love So lucky to have you